Baik, Bapak Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Pada malam ini alhamdulillah kita pada virtual Gelora Jatim edisi ke-30. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini marilah kita pertama-tama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam virtual dalam belajar bersama Gelora Jatim edisi ke-30 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya juga selawat serta salam marilah kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru peserta webinar Gelora Jatim edisi ke-30 malam hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan bacaan Ummul Quran untuk yang beragama Islam, dan yang beragama non-Islam boleh sesuai dengan keyakinannya. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Lukman Hakim. Ya, Bapak Lukman Hakim itu sudah beberapa kali berjumpa dengan kita dan banyak hal yang kita dapatkan. Ya, pada malam hari ini Bapak Lukman Hakim akan memberikan materi yang menurut saya sangat unik ya. Kalau tadi di awal itu sudah kita ngobrol ya. Kalau orang Jawa itu ngawur itu mungkin pasti paham, tapi kalau orang luar Jawa mungkin masih apa ya, masih mereka-reka ya. Tema malam hari ini nulis ngawur jadi buku ya. Kalau nulis jadi buku, insya Allah bahasa Indonesia yang sesuai biasanya Bapak Bu ya. Ada kata ngawur itu saya agak-agak kan ya, apa ya, kok bisa gitu deh ya. Jadi malam hari ini akan disampaikan oleh Cak Lukman ya. Saya panggilnya Cak Lukman, biasanya seperti itu. Ya. Jadi nanti akan disampaikan materinya tentang temanya adalah nulis ngawur jadi buku. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu saya tidak sendirian. Saya di sini saya sebagai host, nama lengkap saya Muhammad Haryadi. Kalau biasanya saya tempat instansi saya ngajar yaitu di SMA Tunas Luhur Python. Kalau di Probolinggo ada amanah yaitu Ketua IGI Kabupaten Probolinggo ya. Alhamdulillah bisa bersama Bapak Ibu. Di sini untuk malam hari ini kita akan ditemani oleh moderator yang luar biasa, sudah apa namanya, kemana-mana ya, mengisi materi juga ya. Go internasional. Internasional, ya, alhamdulillah ya. Yaitu Bu Ayu Sarwendah, yaitu dari SMKN 1 Tambelangan, Sampang, Madura. Jadi dari Jawa Timur juga akan memandu kita pada malam hari ini untuk apa namanya, dalam materi malam hari ini dipandu oleh Bu Ayu Sarwendah. Biar tidak lama Bapak Ibu, kegiatan kita malam hari ini akan dipandu langsung dan waktunya kami persilakan kepada Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Iya. Terima kasih Pak Haryadi. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini Bapak Lukman Hakim SPD MPD, yang saya hormati pengurus Gelora Jatim, dan yang berbahagia Bapak Ibu guru peserta webinar Gelora Jatim edisi 30. Baik Bapak Ibu, salam sehat dan semangat. Apakah Bapak Ibu pernah membuat sebuah buku? Mungkin jawaban yang paling sering muncul adalah belum pernah. Ketika ditanya, mengapa kok belum pernah? Jawabannya bermacam-macam, mulai dari sulit, bingung, mulai dari mana, dan sebagainya. Pernahkah Bapak Ibu semua mendengar kata ngawur? Ya, betul. Kata ngawur merupakan bahasa Jawa yang berarti asal-asalan. Kalau ngawur saja bisa jadi buku, apalagi serius ya Bapak Ibu. Baik.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, Bapak Ibu, saya akan membacakan biodata tentang pemateri kita pada malam hari ini. Itu Bapak Lukman Hakim SPD MPD atau biasa dipanggil Cak Lukman di Jombang 82. Alamat beliau yaitu di Perumahan Gria Palem Indah B15 Ploso Geneng Jombang. Untuk riwayat pendidikan, beliau dari MI Tarbiyatul Huda Jombang, kemudian melanjutkan di SMP Muhammadiyah 1 Jombang. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 1 Jombang. Untuk guru tinggi, Desa Teknik Informatika Rahmat. Beliau juga pernah menempuh short course Suan Dusit Rajabat University Thailand. Untuk pengalaman menulis buku sudah banyak sekali, yaitu buku IPA kelas 11 untuk SMK Bismen dan kelas 12. Selain itu ada juga aplikasi Mind Map pada pembelajaran IPA SMK. Selanjutnya adalah buku tentang Guru 4.0, pengembangan kreativitas dalam pembelajaran fisika, 4 buku kolaborasi, dan 20 buku antologi. Pengalaman beliau sangat banyak ya Bapak Ibu. Beliau bergabung dalam P3G Jawa Timur, kemudian beliau adalah CEO-nya penerbit Delta Pustaka. Ada juga untuk channel YouTube ada di Kelasku Online. Untuk sosial media, Facebook beliau Lukman Hakim, Twitter @proflukman, Instagramnya pakne_niswa. Untuk nomor HP-nya Bapak Ibu jika diperlukan 085 85 0-nya 4 kali 784. Untuk email beliau pakne.niswa@gmail.com. Baik. Demikian Bapak Ibu tentang pengenalan pemateri kita pada malam hari ini. Salam kenal Pak Lukman. Salam kenal Bu Ayu. Ya, Bapak Ibu perkenalkan saya Ayu Sarwendah dari SMK Negeri 1 Tambelangan yang menjadi moderator pada malam hari ini. Kepada Bapak Lukman kami persilahkan. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari Gelora Jatim dan semua logo yang terpampang di flyer, terutama dari Gelora Jatim yang diwakili oleh Mas Haryadi. Saya memanggilnya Mas karena seumuran dengan saya. Bisa jadi lebih tua saya. Nah, kali ini atau malam ini saya pembukaannya ikut yang pertama-pertama, jadi biar nanti tidak terlalu malam. Saya sudah buka chatnya, ternyata sudah ada yang mempertanyakan dari Ibu siapa ini ya, yang punya nama di Webex-nya, yaitu Bu Khairun Nasir. Semoga saya tidak salah, Ibu atau Bapak sudah menulis 3 pertanyaan. Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan itu nanti akan terjawab di penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Pertama, teman-teman, sebenarnya ini adalah sebuah keresahan atau keprihatinan saya ketika banyak teman-teman, khususnya teman-teman pendidik, karena saya seorang pendidik, jadi interaksi saya kebanyakan dengan para pendidik ketika diajak menulis. Ketika ditanya apakah bisa menulis, jawabannya ya saya tidak tahu apakah ini jawaban jujur atau jawaban
merendah gitu ya. Karena ketika orang disebut ahli itu bukan dia yang mengumumkan tetapi orang lain. Misalnya Mas Haryadi saya sebut YouTuber. Tentu Mas Haryadi tidak mengaku bahwa beliau adalah seorang YouTuber. Nah, dari situ maka keresahan itu saya tuangkan di judul buku ini, yaitu nulis ngawur jadi buku. Nanti akan ada jawaban di pertanyaan yang disampaikan Pak atau Ibu Khairun Nasir tadi itu. Semoga Bapak. Jawabannya adalah jangan dilihat dari temanya. Tentu teman, oh ya terima kasih, mohon maaf Pak Khair. Ketika kita membuat judul buku, tentu kita akan membahas sesuatu yang menarik. Jangan-jangan nulisnya tidak sesuai dengan PUEB misalnya, atau tidak sesuai dengan EYD, atau tidak sesuai dengan kebakuan dari kata. Nah, ketika rasa penasaran itu ada, maka judul buku yang saya buat ini sudah berhasil menjadikan orang atau calon pembaca itu menjadi penasaran. Nah, dari sini maka sebenarnya saya dulu pernah menggagas ada namanya quick writing series, teman-teman, yaitu seri menulis cepat. Nah, waktu itu ketika kata-kata itu dalam bahasa Inggris, mau saya bahasa Indonesia kan. Nah, makanya kalau saya boleh tidak baku dengan terjemahan seperti itu, sebenarnya ini kan seri menulis cepat. Nah, itu saya rubah menjadi nulis ngawur. Artinya apa? Artinya nanti ada sebuah kata atau quote gitu ya. Saya dapatkan dari saya penyuka ini ya, stand up comedy. Kata-kata itu saya dapatkan dari stand up comedy. Nah, kali ini saya akan menyampaikan dalam bentuk Q&A, question and answer. Jadi nanti ada pertanyaan, saya jawab, ada pertanyaan, saya jawab di dalam slide saya. Nah, buku ini isinya adalah kompilasi atau kumpulan dari tulisan-tulisan saya di blog pribadi saya di Kelasku Online ID. Nanti teman-teman bisa mampir ke sana melihat tulisan-tulisan saya. Sebagaimana sudah dikenalkan tadi, teman-teman. Nah, ini adalah perkenalan singkat saya dengan teman-teman dari Gelora Jatim, peserta Gelora Jatim. Semoga berkenan, tadi sudah dibacakan oleh Bu Ayu. Nah, teman-teman, dulu ya bahasa nulis ngawur jadi buku itu adalah quick writing series. Quick writing series itu yang buku yang di sebelah sini ini teman-teman. Nah, yang di sebelah sini ini ada 14 buku yang ditulis dalam waktu 14 hari. Ya. Jadi ini ada buku 1, saya pasang dari kanan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus ini ada 5. Di sini 5 tidak saya kasih angka. Nanti saya jelaskan. Nah, buku 1 sampai 9, penulis bebas menulis apa saja. Ya. Berapa halaman? Hanya 2 halaman A5. Kurang lebih ada 5 paragraf. Nah, ini saya kumpulkan kurang lebih satu buku ini penulisnya rata-rata 50 orang. Jadi rata-rata tebalnya 100 halaman. Nah, untuk 5 buku yang lain, yang di sini quick writing series ini adalah tantangan bertema. Tantangan bertema artinya temanya saya tentukan semacam ujian gitu ya. Jadi di sini ada quick writing series special themes. Jadi temanya spesial. Terus di sini ada middle challenge, jadi semacam tes awal atau tengah awal. Terus di sini ada tengah awal yang kedua. Terus ada final challenge. Jadi di sini saya tentukan juga. Dan yang terakhir adalah catatan kaki yang berisi semua profil dari penulis-penulis 14 buku ini. Nah, itu sebenarnya filosofinya, teman-teman. Jadi, akhirnya buku yang saya terbitkan ini, teman-teman, itu berasal dari tulisan-tulisan saya di Kelasku Online ID. Nanti
Pak Khairun bisa melihat di situ apakah pertanyaan tadi akan terjawab atau tidak. Nah, teman-teman silahkan mengunduh buku ini gratis, teman-teman, karena itu dalam bentuk PDF. Jadi silakan diunduh di bit.ly semuanya kapital, unduh gratis, N2JB. Jadi itu buku filenya, buku dalam bentuk file. Bila teman-teman ingin mendapatkan cetaknya, teman-teman, silakan nanti WA ke nomor saya. Buku ini saya cetak hardcover, jadi pakai sampul yang hardcover. Nanti bisa dilihat di file itu ada cara untuk mendapatkan yang cetak. Jadi silakan diunduh gratis. Saya juga menulis di kelasku online ID, teman-teman. Apakah ada satu tema? Tidak. Kadang-kadang ada tema-tema yang ringan, begitu saya tulis. Kadang-kadang ada sesuatu yang menarik, saya tulis. Nah, itu kumpulan tulisan saya kurang lebih ada kurang lebih 200 tulisan ya, di kelasku online ID. Minimal 3 paragraf. Jadi tidak banyak. Itu saya kumpulkan menjadi buku ini, teman-teman. Itu kurang lebih 502 halaman kalau tidak salah. Jadi buku ini tebalnya 502 halaman. Oke. Saya ingin menjelaskan tentang apa filosofi dari nulis ngawur. Ketika teman-teman ujian atau menunggu anak-anak ujian, ketika anak-anak disuruh mengerjakan soal dengan serius, mereka malah ngawur. Tetapi ketika disuruh ngawur malah serius. Buktinya apa? Buktinya ketika anak-anak tidak tahu jawabannya, dia ngawur. Ngawur itu malah jadi serius, karena dia harus mikir. Makanya ngawur saja biar serius. Ini sekedar refleksi saya, ya, refleksi saya sebagai seorang siswa atau peserta didik waktu itu, dan sebagai seorang pendidik yang biasanya mengamati siswa. Nah, apakah istilah ngawur ini akan sengawur tulisan saya? Nah, nanti teman-teman bisa baca di file buku tadi itu. Oke. Untuk apa sih menulis itu, teman-teman? Yang pertama adalah untuk portofolio. Portofolio itu sangat penting ketika kita misalnya membuat CV misalnya atau kurikulum vitae. Tadi dibacakan Bu Ayu, itu adalah portfolio saya atau portofolio saya. Saya punya YouTube, saya isi dengan materi-materi pelatihan. Saya punya buku 7 solo, ada 5 yang kolaborasi, terus yang ada 20 yang antologi. Nah, itu adalah termasuk portofolio. Nah, fungsi dari menulis itu adalah untuk portofolio. Yang kedua adalah menginspirasi. Nah, menginspirasi itu maksudnya apa? Menginspirasi itu artinya ketika orang membaca buku kita, ya, entah itu dijual atau diberikan gratis, saya tidak pernah apa ya, kalau menjual itu saya juga menjual, saya tidak ini ya, tidak pernah menjual buku saya pada orang yang tidak tertarik dengan buku saya. Jadi saya tidak pernah memaksa gitu, teman-teman. Tidak promo secara ini gitu ya. Nah, saya akan memberikan semua file yang saya tulis sendiri bukunya. Jadi kalau teman-teman nanti minta file-file yang sudah dibacakan oleh Bu Ayu tadi, saya berikan nanti silakan chat ke saya. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat PTK jadi buku, ada 2 buku saya yang berasal dari PTK dan dari tesis, teman-teman. Yang dari PTK yang mind map itu, dan yang kedua adalah yang pengembangan kreativitas itu dari tesis. Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang tertarik menulis buku dari PTK dan dari tesis atau skripsi atau bahkan disertasi. Nanti saya kirimi itu biar bisa menginspirasi teman-teman untuk menulis buku. Bagi saya, menulis buku yang paling mudah itu dari PTK, teman-teman. Atau dari tesis. Jadi mengubah hasil penelitian ke dalam sebuah buku, kalau saya namakan namanya buku referensi, atau di dalam buku 4 itu dinamakan dengan buku pendidikan. Yang ketiga adalah
membuat sejarah. Semua buku yang kita terbitkan, teman-teman, itu sebenarnya adalah sejarah yang kita buat. Kita tentu tidak bisa mempelajari sejarah zaman dulu kalau tidak ada bukunya. Nah, orang akan tahu siapa kita, itu dari apa yang kita tulis. Karena kita bisa mengenal orang-orang yang ahli misalnya, atau kalau dalam Islam itu ulama-ulama terdahulu yang tidak pernah lupa untuk ditinggalkan adalah kitab, atau kita sebut dengan buku gitu. Nah, ketika kita membaca misalnya Sahih Bukhari misalnya. Nah, itu adalah kumpulan dari hadis-hadis yang ditulis. Sehingga dia saya katakan membuat sejarah bagi dirinya. Sehingga sampai hari ini kita tidak pernah ketemu orangnya, tetapi kita pernah membaca atau pernah menemui atau pernah melihat buku yang dia buat. Makanya ketika kita meninggal misalnya, orang tidak akan pernah mengenal kita, kecuali kita meninggalkan tulisan-tulisan yang sudah kita buat. Yang terakhir ini teman-teman, saya selalu membagikan buku saya teman-teman, dan meminta teman-teman untuk membuat ini testimoni. Biasanya saya taruh di buku saya. Kemarin yang menulis testimoni buku saya, nulis ngawur jadi buku itu kurang lebih ada 30-an atau 40-an orang. Semua saya muat. Ada beberapa yang saya edit misalnya ketika ada salah ketik. Nah, ketika kita mampu menginspirasi orang, mampu menggerakkan orang, mampu berbuat yang sama dengan kita, maka itu akan menjadi amal bagi kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, saya coba urut gini teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah profesional dalam menulis, maka teman-teman tidak perlu mengikuti hal seperti ini. Bagi teman-teman yang baru ingin memulai menulis, atau masih bingung menulis apa, nah nanti bisa dipakai tahap-tahap seperti ini. Pertanyaan yang selalu muncul, Kak, saya harus menulis apa? Begitu. Yang pertama, tulis apa yang kamu sukai. Teman-teman jangan pernah berpikir begini. Terkadang ada orang yang berpikir bahwa buku saya jelek, buku saya tidak ada yang suka, buku saya begini, buku saya begitu, dan seterusnya. Jadi kita bersuudzon kepada diri kita sendiri. Kalau saya, teman-teman, kalau prinsip saya ketika saya menulis, apa yang saya sukai saya tulis. Jadi di buku Nulis Ngawur Jadi Buku ini, ya apa yang saya sukai saya tulis. Nah, ketika ada orang yang punya pikiran atau berburuk sangka kepada dirinya, maka seketika itu teman-teman, Anda akan merasa pesimis kepada dirinya sendiri. Makanya ketika saya tulis buku itu, saya bagikan kepada teman-teman secara gratis, filenya teman-teman, kadang-kadang cetaknya juga. Nah, itu apa? Itu biar orang membaca tulisan. Nah, ketika kita menulis apa yang kita sukai, misalnya teman-teman ada yang suka puisi, suka nulis puisi. Kalau saya pribadi, kelemahan saya ada di puisi dan cerpen misalnya. Saya tidak bisa gitu ya, tidak bisa menulis puisi atau cerpen. Tidak peduli background-nya apa. Tidak peduli, misalnya saya punya teman matematika suka menulis puisi. Ada teman BK suka menulis cerpen atau menulis puisi. Jadi apa yang teman-teman sukai tulis saja. Tidak peduli apakah tulisan akan dibaca orang atau tidak. Tulis apa yang kamu perlukan, teman-teman. Jadi yang kalau misalnya ya, kita bicara dalam konteks ASN ya teman-teman, ASN atau guru ASN gitu ya. Maka tentu teman-teman akan perlu publikasi ilmiah namanya di dalam buku 4 tentang ini kegiatannya teman-teman alumni ini Pak, kan membuat webinar tiap sebulan 2 kali. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Tulis apa yang kamu perlukan, ya. Tulis apa yang kamu perlukan itu ketika misalnya teman-teman mau naik pangkat misalnya, dari 3D ke 4A misalnya, butuh PTK, maka teman-teman harus menulis PTK. Atau kita lebih lanjut lagi mau menulis buku misalnya, buku teks misalnya. Ini saya lakukan pada saat saya pertama kali jadi PNS itu 2009, teman-teman.
2009 itu di sekolah saya masih pakai LKS yang harganya 7 ribuan itu, yang tipis. Yang ukuran A4 itu. Tentu teman-teman juga mengalami itu. Tetapi ketika saya pelajari buku itu, materi dan isinya itu tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Ya, ada beberapa hal yang terlalu luas dan ada beberapa yang memang tidak perlu diajarkan. Makanya tahun 2010 saya putuskan untuk tidak pakai itu. Jadi saya harus menulis buku. Nah, 2 buku yang pertama saya tadi, yaitu buku IPA kelas 11 dan kelas 12, itu adalah buku saya yang pertama. Itu belum diterbitkan. Tapi saya tulis waktu itu. Nah, karena itu saya perlukan. Itu kurang lebih dipakai 4 tahun, Pak, kalau tidak salah dipakai. Sehingga saya tidak pakai LKS lagi. Saya nulis karena saya perlu. Saya tulis karena memang saya butuhkan untuk anak-anak. Nah, teman-teman nanti bisa berefleksi seperti itu. Misalnya teman-teman harus membuat publikasi dari PTK, buku teks, atau buku pendidikan, atau kumpulan puisi, atau kumpulan cerpen, maka teman-teman akan bisa, untuk prinsip yang kedua ini adalah tulis apa yang kamu perlukan. Yang ketiga, teman-teman, tulis apa yang kamu baca. Nah, tulisan seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh apa yang teman-teman baca. Contoh misalnya, teman-teman yang suka puisi tentu akan membaca buku-buku tentang puisi, karena dia mampu menghayati apa yang ditulis. Kalau saya membaca cerpen atau puisi, maka saya tidak bisa melihat apa ya dalam tanda kutip gitu ya, bagus atau tidaknya isi puisi atau isi cerpen itu. Karena memang saya tidak expert di situ, tidak interest gitu, tidak tertarik di situ. Nah, makanya biasanya teman-teman yang dibaca itu biasanya mempengaruhi tulisan-tulisan yang biasanya teman-teman tulis. Tulis apa yang kamu amati. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diskusi secara pribadi dengan Mas Haryadi, saya mengatakan bahwa ini Gelora Jatim yang edisi ke-30. Tentu di sebelumnya itu ada edisi 1 sampai edisi 29. Saya mengatakan, Mas Haryadi, ini apa ya? Saya katakan ini sebuah peluang gitu, peluang. Mengapa setiap pertemuan tidak ditulis oleh notulensi misalnya. Jadi begini kan ada moderator, ada host dan seterusnya. Kenapa tidak ditambah satu, ada notulennya? Artinya notulen tadi membuat tulisan tadi, membuat semacam resume. Jadi semua terdokumentasi dengan baik. Nanti akan jadi buku. Kalau misalnya, teman-teman, ini sudah edisi yang ke-30. Satu edisi saja misalnya kita anggap 5 halaman A5 misalnya. Maka sudah ada 150 halaman buku. Dia akan terdokumentasi dengan baik. Misalnya edisi 1 siapa yang mengisi, isinya apa dan seterusnya. Nah, tulis apa yang kamu amati ini biasanya yang saya lakukan. Saya mengamati apa yang ada di kelas, seperti tulisan-tulisan saya yang ada di kelasku online IT. Terus saya pelatihan misalnya, saya mengungkapkan atau saya membuat tulisan-tulisan yang memang diperlukan atau jawaban dari apa kesulitan apa yang teman-teman hadapi. Nah, jadi menulis apa, tulis apa yang teman-teman sukai, yang teman-teman perlukan, yang teman-teman baca dan yang teman-teman amati. Kalau misalnya sulit lagi, teman-teman bisa meresum buku misalnya dengan bahasa sendiri. Nah, itu bisa. Jadi semacam meresensi gitu. Nah, dari mana mulai menulis, teman-teman? Yang pertama adalah buat tulisan ringkas saja. Teman-teman tidak perlu terobsesi untuk menulis, saya harus menulis 10 paragraf atau 5 halaman, 10 halaman, jangan. Kalau saya biasanya menggunakan prinsip ini, teman-teman. 2 sampai 4 halaman A5 saja. Kalau mau spasinya agak besar, pakai 1,5. Minimal 3 paragraf. Satu paragraf kurang lebih 5 sampai 6 kalimat, teman-teman. Kalau kita ideal ya, teman-teman. Jadi jangan sampai satu paragraf itu hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Kalau saya menggunakan prinsip 5 sampai 6 kalimat. Buat tulisan ringkas kurang lebih 2 sampai 4 halaman. Nah, buku yang Quick Writing Series tadi itu, ya, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya nulis ngaul jadi buku itu, walaupun tidak cocok, itu ditulis setiap hari peserta harus mengumpulkan 2 halaman A5. Terserah apa yang mau ditulis.
Waktu itu memang tidak saya batasi, tulisan 1 sampai 9. Hal yang paling mudah, teman-teman, hal yang paling mudah adalah menulis catatan harian. Ya, menulis catatan harian. Catatan harian itu sebenarnya apa sih? Teman-teman kalau mengajar itu punya jurnal mengajar. Nah, sebenarnya catatan harian itu sama dengan kita membuat jurnal mengajar. Apa yang kita amati, misalnya kita punya siswa, misalnya mohon maaf, kita punya siswa berkebutuhan khusus misalnya, kebetulan di sekolah saya, sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Itu kita amati misalnya. Ada sesuatu yang istimewakah di anak itu, atau dalam perjalanan kita mengajar misalnya, daring, tentu teman-teman menghadapi 1001 masalah di pembelajaran daring. Nah, itu coba dituangkan di dalam tulisan. Tidak usah banyak-banyak, 2 sampai 4 halaman A5. Ringan dan inspiratif. Teman-teman, ketika kita menulis, teman-teman, kalau saya biasanya menggunakan prinsip, jangan lupa ada value yang ditanamkan di akhir tulisan kita. Jadi semacam pesan gitu ya. Jadi kita misalnya melihat fenomena keresahan dalam diri kita itu misalnya tentang generasi merunduk misalnya, yang sibuk dengan HP-nya, atau yang jauh dari dekat, yang dekat dari jauh, jadi jauh. Ketika kita menghadapi atau mengamati fakta seperti itu, teman-teman, maka itu bisa menjadi tulisan. Jadi itu berawal dari fakta. Ringan dan inspiratif. Nanti solusinya bagaimana? Nanti teman-teman jangan lupa sematkan value yang mau teman-teman tanamkan atau yang ingin disampaikan di dalam tulisan. Jadi tulisan ringkas 2 sampai 4 halaman, kalau tidak bisa 2 halaman saja, kira-kira 1 lembar A4. Ya, kalau A5 itu 2 halaman. Catatan harian dan ringan dan inspiratif. Kenapa saya selalu menyematkan ini, teman-teman? Karena tulisan yang kita buat tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak ada pesan yang ingin kita sampaikan. Apa saja yang dibutuhkan, teman-teman, ketika kita menulis? Yang pertama tentu adalah ide. Teman saya pernah mengatakan pada saat kuliah S2, ide itu harga yang mahal. Ide itu mahal harganya. Ya, siapapun yang punya ide, teman-teman, tentu tidak bisa dihargai dengan uang. Saya pernah mengadakan quick writing series, itu ide. Tulis ngawur jadi buku, ide. Jadi apapun itu ide. Saya juga pernah membuat modul terintegrasi dengan YouTube. Ini masih saya garap, buku IPA saya mau saya integrasikan dengan YouTube. Nah, itu hal-hal yang memang akan muncul ketika kita ingin menulis. Nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana cara mendapatkan itu. Yang kedua adalah kerangka, teman-teman. Kerangka, walaupun ada buku yang mengatakan menulis tanpa kerangka, sebenarnya gini. Ada kerangka umum dan ada kerangka khusus yang kita buat. Contoh misalnya, ketika kita menulis buku teks misalnya, buku teks itu buku pelajaran itu teman-teman. Atau teman-teman mengatakan modul. Saya suka menulis buku teks, bukan modul teman-teman. Alasannya adalah kalau modul itu nilainya kecil, kalau buku itu nilainya 3. Nah, kerangka itu kita buat ya untuk memandu kita. Nanti ada penjelasan setelahnya. Nah, apakah boleh seorang penulis tidak membuat kerangka? Tidak masalah. Tetapi dia sudah punya ini ya, alur cerita yang nanti dia akan buat. Walaupun itu tidak ditulis kerangkanya, tapi dia pasti punya runtutan logis yang mau ditulis. Ya, mau ditulis. Biasanya ada pembukaan, ada ide, ada penutup. Rata-rata seperti itu. Terus kembangkan ide dari kerangka itu. Nanti saya jelaskan satu-satu teman-teman. Dan runtut dan logis. Orang itu akan tertarik ketika membaca tulisan-tulisan yang logis dan runtut. Runtut itu artinya tidak loncat ketika misalnya menaruh inti di depan atau menaruh pembukaan di tengah misalnya. Itu nanti tidak bisa dinikmati oleh sang pembaca. Dari mana ide itu datang, teman-teman? Ini saya jabarkan satu-satu dari apa yang saya sampaikan di sini tadi. Yang pertama adalah dari keresahan. Buku saya yang tadi itu, yang buku IPA, itu berawal dari keresahan saya. Tentu teman-teman akan punya keresahan yang berbeda ketika menulis buku. Nah,
keresahan ini semua pasti punya. Pasti punya. Nah, keresahan itu sebenarnya bisa jadi tulisan. Termasuk keresahan tidak bisa menulis. Itu bisa jadi tulisan. Bisa teman-teman tuangkan dalam bentuk tulisan. Judulnya misalnya, mengapa saya tidak bisa menulis. Menulis itu sulit misalnya. Buat aja kalimat-kalimat yang pendek. Nanti akan menjadi tulisan. Jadi 1 paragraf, jadi 2 paragraf, jadi 3 paragraf, jadi 1 tulisan. Jadi berawal dari sebuah keresahan. Apa yang kita harapkan dengan apa yang kita lihat itu tidak sama, itu namanya keresahan. Atau kalau dalam PTK itu namanya masalah. Yang kedua adalah pengamatan. Seorang pendidik itu tidak akan jauh dari pengamatan-pengamatan yang ada di dalam pembelajaran atau di sekolah. Banyak hal yang bisa kita amati di sana. Beberapa tulisan saya di kelasku online ID, itu ada beberapa yang tentang pengamatan. Jadi, penulis itu harus peka terhadap situasi atau lingkungan sekitarnya. Karena dia harus mencari sesuatu yang menarik untuk ditulis. Bahkan sesuatu yang remeh misalnya, anak buang sampah tidak pada tempatnya, itu sebenarnya bisa menjadi tulisan. Pesan moral di bawahnya nanti yang kita sampaikan adalah bahwa kebersihan itu adalah bagian dari keimanan seseorang. Misalnya seperti itu. Itu bisa menjadi tulisan yang menarik. Yang ketiga adalah membaca. Kalau saya biasanya kalau nulis jadi artikel atau menulis buku pendidikan, ketika saya mengalami kebuntuan ide, maka saya harus membaca referensi yang ingin saya tulis tadi. Nah, membaca ini hal yang sangat efektif kita lakukan ketika kita mengalami kebuntuan ide. Makanya biasanya seorang penulis itu adalah pembaca. Seorang penulis adalah orang yang suka membaca. Termasuk bagaimana memilih diksi, memilih kata, perbendaharaan kosakata dan seterusnya, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia baca. Yang keempat, teman-teman, dari mana datangnya itu? Dari refleksi. Kita sangat mafhum kalau teman-teman mengikuti pelatihan PTK, pasti teman-teman disuruh melakukan refleksi. Apa refleksi itu? Jadi kita melihat aktivitas kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Makanya PTK itu kalau tidak muncul dari refleksi, itu biasanya menghayal gitu ya, menghayal. Contoh misalnya, teman-teman ingin meneliti tentang keaktifan siswa. Padahal siswanya sudah aktif. Kenapa harus teliti? Oh, sudah aktif. Nah, makanya refleksi itu biasanya hal-hal yang menjadi kekurangan atau kelebihan pada saat masa lalu. Nah, yang menjadi kekurangan tadi itu kita selesaikan yang nanti dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Makanya kita disuruh refleksi. Refleksi artinya misalnya nilai anak-anak menurun, terus susah untuk diajak aktif gitu ya. Anak-anak kesulitan untuk membuat pertanyaan misalnya, itu akan menjadi refleksi. Yang kelima, teman-teman, riset. Riset itu jangan diartikan sesuatu tentang misalnya membuat skripsi, membuat tesis, itu enggak. Teman saya pernah melakukan riset kecil-kecilan, yaitu kesulitan dalam melakukan keterampilan menjahit, lupa judulnya. Nah, dia riset, bagaimana risetnya? Dia membuat angket. Waktu itu angket yang diambil itu dari angketnya orang, dimodifikasi, tidak ada masalah. Terus disebarkan ke anak-anak, disebarkan ke anak-anak. Terus dia mendapatkan data itu. Data dia tulis dan dimasukkan ke jurnal, dan itu diterima. Nah, itu bagian mudah, yaitu melakukan riset. Riset tidak harus menggunakan instrumen-instrumen yang berbelit-belit, ada validasi, ada reliabilitas, dan seterusnya. Iya, ya untuk penelitian-penelitian yang bersifat akademis. Tapi kalau untuk penelitian-penelitian ringan kita tidak usah sampai seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang pengalaman. Ide bisa datang dari pengalaman. Ya. Misalnya saya mengisi diklat misalnya, teman-teman, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pesertanya. Maka itu menjadi tulisan saya.
menjadi ide tulisan saya ketika kita mendapatkan pengalaman tentang kesulitan teman-teman yang seperti itu. Yang selanjutnya adalah imajinasi, teman. Imajinasi sangat berguna bagi teman-teman yang suka menulis fiksi. Jadi menulis fiksi itu seperti puisi misalnya, atau cerpen. Nah, imajinasi ini harus sangat kuat. Kalau saya pribadi, imajinasi saya itu lemah. Jadi saya tidak bisa menggambarkan dalam bentuk cerita. Misalnya, di sebuah daerah hidup seorang gadis atau seorang perempuan yang begini. Itu saya tidak bisa. Biasanya orang-orang yang imajinatif itu nulis fiksinya itu nyata. Ini kelemahan saya. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan ini dalam menulis puisi atau menulis cerpen. Nah, yang saya suka ini teman-teman, pengalaman orang. Ketika saya berdialog dengan Mas Haryadi misalnya, ada hal-hal yang bisa saya tulis di sana. Ketika di tulisan saya itu ada salah satu tulisan, itu hasil dialog saya dengan kepala sekolah di SMA N1 Kota Mojokerto. Tentang kekuatan kata kalau tidak salah, di tulisan saya itu. Itu saya tulis. Jadi beliau, kebetulan saya pembina jurnalistik di sana. Beliau memberikan semacam moto di majalah itu, selalu gembira, tidak mengeluh. Saya penasaran, istilah kata-kata ini dapat dari mana? Saya tanyakan kepada beliau. Filosofi dari kata itu apa? Saya tanya begitu. Beliau menjelaskan. Saya baru paham. Oh iya, itu akhirnya menjadi tulisan saya. Nah, dari situ maka saya pernah berdialog dengan ini dosen dari Aceh waktu itu. Saya video call malam-malam. Kita bertukar pikiran. Beliaunya dosen di Aceh, di Unsiah kalau nggak salah. Tentang PTK waktu itu. Itu jadi tulisan saya. PTK dari dua sudut pandang. Nah, ini menjadi hal yang menarik ketika kita menjadi pendengar yang baik bagi orang. Makanya kalau kita bertemu orang itu, kita berbicara semacam dalam tanda kutip interrogatif gitu ya. Artinya kita penasaran dengan keahliannya, ya dengan keahliannya. Atau bahkan kita bisa sebaliknya. Apa fungsi dari kerangka, teman-teman? Yang pertama adalah untuk rincian isi. Kalau teman-teman membuat buku teks, teman-teman, ya, buku teks, maka bagi saya ya, kerangka itu wajib. Dari mana kerangka? Kerangka itu teman-teman bisa mengambil dari analisis KD. Kalau KI kan enggak. Analisis KD. KD itu kan ada materi. Ada materi yang tersirat atau tersurat di situ. Nah, teman-teman sebagai guru mata pelajaran tentu tahu karakteristik dari masing-masing materi. Ya. Misalnya saya fisika. Misalnya ada besaran satuan dan pengukuran di bab pertama di fisika SMK, bukan di SMA. Maka saya bisa merinci dari besaran satuan dan pengukuran, saya bisa merinci di sana menggunakan judul babnya adalah besaran satuan dan pengukuran. Atau kalau mau saya bisa besaran satuan terus pengukuran. Kebetulan di sana KD-nya dari satu. Besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, di situ tentu saya akan membuat subbabnya. Jadi babnya tadi adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Subbabnya adalah pengertian besaran misalnya. Terus atau besaran saja gitu ya, besaran. Terus subbab yang kedua adalah satuan. Subbab yang ketiga adalah pengukuran. Dari subbab ini menjadi subbab. Yaitu misalnya di besaran ada pengertian besaran, ada jenis besaran, terus ada lagi misalnya ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, itu menjadi sub-bab ya. Di satuan juga sama, ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Di pengukuran juga sama, ada pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran. Itu menjadi kerangka. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mencari bahan yang nanti akan kita dapatkan. Yang selanjutnya adalah rujukan. Jadi kalau misalnya kita menulis tesis atau skripsi misalnya,
tentu kan ada buku panduannya. Itu memudahkan kita mencari rujukan atau mencari bahan-bahan pustaka atau referensi, teman-teman, referensi yang akan kita jadikan dasar di dalam penulisan buku kita. Ya. Yang selanjutnya adalah pemandu. Jadi kerangka itu semacam map, ya, yang nanti ketika kita mengalami kebuntuan, kita mengalami kebingungan, ketika kita mengalami stuck di dalam menulis, maka kita bisa kembali kepada kerangka yang sudah kita buat. Jadi dia semacam pemandu. Saya sudah sampai sini, ini apa lagi yang mau saya tulis? Lihat kerangkanya. Oh, ini lanjutannya. Oke, cek lagi. Berhenti lagi, cek lagi. Terus begitu. Sehingga kerangka sebenarnya bagi teman-teman yang baru saja atau ingin memulai menulis, ini sangat penting. Yang terakhir adalah menata logika. Jadi kerangka itu kalau misalnya buku panduan tesis atau skripsi itu kan ada daftar isinya. Di daftar isi itu kan mesti ada bab 1 pendahuluan latar belakang, ada tujuan penelitian, ada rumusan masalah, dan seterusnya, ada batasan. Itu ada di bab 1. Kenapa bab 1 kok tidak diawali dengan metode penelitian? Nah, ini menata logika, teman-teman. Orang akan membaca pendahuluan, ini maunya apa sih? Latar belakang itu, waktu saya mengerjakan skripsi di S1 waktu itu, dosen saya hanya melihat latar belakang saja. Kalau latar belakang bagus, maka selanjutnya sudah bagus. Itu kata dosen saya. Membuat PTK, teman-teman, sebenarnya kuncinya adalah di latar belakang. Kenapa? Karena latar belakang itu kita menyusun logika. Ya, menyusun logika. Kenapa perlakuan ini perlu? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsi dari kerangka adalah bagaimana kita menata logika materi yang kita tulis. Suaranya hilang, Kak. Loh, cek. Sebentar. Saya cek. Cek. Masih didengar, Mas Aradi? Bagus. Gini? Bagus ya? Ya. Terima kasih. Iya, Pak. Hadir. Bisa dengar suara saya, Bayu ya? Sudah, Pak. Sudah normal lagi. Iya, bisa, kasih. Pak. Nah, terima kasih. Yang terakhir adalah melengkapi, teman-teman. Jadi, ketika dia sudah menjadi panduan, maka kita dapat melengkapi ini. Ya, kita dapat melengkapi. Kapan-kapan kita, kalau misalnya nanti teman-teman ada ide kita menulis buku teks misalnya, kita bisa menulis buku teks bareng. Jadi melengkapi ini, jadi guru itu ya, pendidik itu kan tahu karakteristik dari materi. Tentu materi yang ditulis oleh teman-teman itu biasanya tidak sama, misalnya ya, saya sama-sama guru fisika dengan, halo? Jadi misalnya saya guru fisika, Mas Haryadi guru fisika misalnya. Mas Haryadi ngajar di Python, Probolinggo, saya mengajar di Mojokerto. Misalnya. Ketika saya membuat isi dari kerangka yang saya susun tadi, bisa jadi berbeda dengan Mas Haryadi, walaupun sama-sama fisikanya, walaupun sama-sama SMK-nya, jurusannya sama-sama multimedia. Kenapa? Karena punya karakteristik yang berbeda dengan apa yang saya tulis atau kondisi dari peserta didik yang saya punya. Termasuk buku yang saya tulis itu. Ya. Itu awal dari ketika saya menggunakan LKS itu tidak cocok, akhirnya saya buat buku. Saya sesuaikan dengan apa yang kondisi yang ada di sekolah. Nah, kerangka seperti inilah yang nanti akan fungsinya sebagai melengkapi apa yang ada dalam buku kita. Bagaimana cara mengembangkan ide, teman-teman? Yang pertama adalah pustaka. Ya, pustaka untuk membaca gitu ya, teman-teman. Pustaka itu artinya buku. Ya. Jadi ketika kita sudah hilang dalam mengembangkan ide, maka kita baca lagi. Ya, baca buku yang berhubungan dengan apa yang kita tulis. Yang kedua adalah copy paste modifikasi. Kalau orang Jepang mengatakan ada ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau saya copy paste dan modifikasi. Kalau di dalam plagiarisme itu, kalau sama, teman-teman, itu dinyatakan plagiarisme. Tetapi kalau kita ungkapkan dengan kata yang berbeda, ya, mengutip, terus kita ungkapkan dengan kata yang berbeda, dia akan tidak tercek sebagai plagiarisme. Ya. Meniru tulisan orang. Ini yang saya lakukan dulu.
saya suka membaca buku-bukunya Pri GS, terus Cak Nun misalnya. Buku-buku yang budayawan itu ya. Kenapa? Karena banyak kata-kata baru, kata-kata asing, kata-kata yang bisa kita pakai di dalam tulisan-tulisan itu. Itu untuk memperkaya, teman-teman. Memperkaya kosakata atau pilihan kata yang ada dalam tulisan kita. Sehingga tidak monoton. Kita bisa membaca tulisan-tulisan budayawan-budayawan seperti itu. Termasuk tulisan-tulisan ilmiah. Yang selanjutnya adalah wawancara, teman-teman. Wawancara, kita bisa kalau ini yang saya lakukan ketika saya menjadi pembina jurnalistik. Ini saya lakukan untuk mengembangkan ide. Jadi kalau saya misalnya punya tema besar begitu, saya buat sub-sub tema kecil. Nah, nanti saya tentukan siapa yang diwawancarai. Itu untuk mengembangkan ide tulisan saya. Apa saja perlengkapannya? Nah, ini dia yang ditanyakan oleh Mas Khair. Ketika kita menulis, teman-teman, nulis ngawur pun harus berdasarkan PUED atau EYD kalau dulu. Nah, tulisan-tulisan yang ada dalam buku saya ini, ya, walaupun judulnya nulis ngawur jadi buku, dengan keterbatasan saya menggunakan PUED misalnya, teman-teman, itu saya tulis kalau misalnya sudah sesuai gitu ya. Tentu kalau ada kesalahan itu sangat wajar. Sesuai dengan EYD, kata ya minimal hal-hal yang dasar. Ada serapan asing itu harus kita tulis italik misalnya atau miring. Terus ada kata-kata yang asing itu bisa dari bahasa Jawa, bisa dari bahasa lokal gitu. Terus ada di yang digandeng dengan di yang dipisah misalnya. Termasuk yang paling banyak adalah kata-kata baku. Kita pada saat seperti ini kan dimudahkan, sangat dimudahkan dengan adanya KBBI online misalnya. Itu kan di situ ada kata baku dan tidak. PUEB online juga ada. Ya. Yang kedua adalah diksi, teman-teman. Diksi itu fungsinya adalah menambah cita rasa dari tulisan kita. Nah, banyak sedikitnya diksi seorang penulis itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia baca biasanya. Atau dia berinteraksi dengan siapa. Nah, pilihan-pilihan kata ini yang nanti akan mempercantik tulisan kita. Gaya menulis, teman-teman. Gaya menulis. Kalau gaya saya itu ya mengalir begitu saja. Makanya tadi ada di chat kalau tidak salah itu. Kok tidak ada pustakanya? Nah, ini teman-teman. Saya menyatakan begini, kalau tulisan-tulisan itu autentik, teman-teman. Autentik itu begini. Contoh kita mengamati anak yang misalnya ini ya, ngantuan gitu misalnya, terus kita tulis. Tentu ada dua hal yang di sana yang bisa kita tulis. Itu autentik tulisan kita. Jadi kita misalnya membaca artikel ya, mengapa anak itu ngantuan misalnya kalau dijelaskan, sering ngantuk, kita membaca hal ilmiahnya. Misalnya. Ketika kita mengutip hal ilmiah itu dengan tekstual, maka kita harus menyantumkan pustakanya. Tetapi kalau kita semacam mengolah kembali kata-kata itu sehingga mudah difahami, itu sebenarnya nggak perlu kita cantumkan sumbernya dari mana. Atau kita cantumkan sumbernya secara dalam tanda kutip ya teman-teman, informal. Menurut buku ini dan sini menyatakan bahwa itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, gaya menulis ini teman-teman bisa meniru gaya menulis seseorang. Puisi misalnya berkiblat kepada siapa, nulis cerpen berkiblat kepada siapa, nulis buku yang serius, buku pendidikan misalnya berkiblat kepada siapa. Yang terakhir adalah kosakata, teman-teman. Kosakata itu bagaimana perbendaharaan kosakata kita itu agar banyak. Seorang penulis itu kalau tidak punya perbendaharaan kosakata, maka dia akan kesulitan bagaimana menuangkan ide atau mengembangkan ide di dalam tulisannya. Sehingga teman-teman mau tidak mau, suka tidak suka harus membaca. Ya. Saya membaca tulisan orang, membaca artikel orang. Teman-teman kan suka menulis di misalnya Guru Siana, menulis di blognya misalnya. Banyak, itu bisa kita baca, oh tulisan ini cocok dengan gaya saya. Kosakatanya bisa saya ambil. Mulai nulisnya di mana?
Blog itu teman-teman dulu, saya belajar blog itu tahun 2007. Ya, internet masih mahal teman-teman. Nah, blog ini dulu masih booming. Kalau sekarang vlog namanya. Vlog. Kalau blog itu tulisan, kalau vlog itu dia berbentuk video. Nah, teman-teman bisa membuat blog baik yang gratisan maupun yang berbayar. Kalau punya saya Kelasku Online ID itu berbayar. Teman-teman bisa menggunakan WordPress, bisa menggunakan Blogspot, atau menggunakan site miliknya Google itu. Banyak teman-teman yang bisa kita gunakan. Itu merupakan celengan bagi kita. Ya. Saya bisa menulis ngaur jadi buku ini, dari buku 500 halaman itu, dari tulisan-tulisan yang ada di blog saya, di Kelasku Online ID. Silakan teman-teman membuat. Di channel saya itu ada cara membuat blog. Di media sosial, teman-teman. Media sosial itu sangat efektif ketika kita menuangkan ide. Karena apa? Karena banyak yang baca, misalnya friend kita, teman kita, terus ada di komentari di bawahnya, dan seterusnya. Itu bisa sangat efektif di sini. Atau menulis blog terus di-share ke sini, bisa. Menulis di Note, teman-teman. Di Note. Note itu di komputer, di HP itu kan mesti ada, teman-teman. Dan itu sudah built-in di aplikasi HP-nya. Bisa teman-teman gunakan untuk menulis. Di aplikasi komputer, misal HP-nya adalah password. Bisa di file, terus tulis lagi di bawahnya, dikumpulkan jadi satu, dia akan menjadi. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan. Atau ada aplikasi-aplikasi misalnya Wattpad misalnya bisa digunakan. Atau banyak sekarang aplikasi-aplikasi penyedia itu sesuai dengan hobi kita, teman-teman. Sesuai dengan hobi. Kapan mulai nulisnya, teman-teman? Sekarang. Ya, mulai. Jadi bagi teman-teman yang baru ingin mulai, ya sekarang. Nanti malam atau setelah acara ini, teman-teman mulai. Jangan tunda lagi. Jangan ditunda lagi. Besok aja. Besoknya lagi aja. Tidak boleh lusa. Tidak boleh lusa. Harus sekarang. Kenapa? Karena menulis adalah skill. Skill itu bisa dipelajari. Sebagaimana anak SMK, misalnya belajar busana, belajar kecantikan, belajar multimedia misalnya. Itu skill yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Bagi orang yang belajar pasti bisa. Nah, ini adalah buku yang tadi saya nyatakan. Teman-teman kalau yang berminat silahkan cetak teman-teman ya. Kalau filenya saya kasih gratis. Kalau misalnya teman-teman tidak mengunduh nanti bisa chat ke saya akan kirim lewat WA. Mau menerbitkan buku silakan teman-teman catat nomor WA saya. Buku apa saja, mau buku hobi, mau dijadikan pak angka kredit maksud saya. Nanti bisa kita berdiskusi melalui chat. Oke teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ayu di Madura. Monggo silakan. Terima kasih Pak Lukman, materi yang sangat menarik. Jadi kita bisa mulai dari keresahan kita ya Pak untuk memulai menulis. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan pertanyaan dari peserta. Yang pertama tadi dari ini Pak. Bapak atau Ibu Hoirun Nasir ini ya Pak? Bapak. Jadi saat yang ditulis berdasarkan apa yang saya lihat, saya rasakan, dan yang ingin sampaikan, apakah sudah cukup untuk jadi buku? Tanpa ada rujukan buku atau daftar pustaka, seperti itu Pak. Baik, saya akan jawab pertanyaan di chat. Nanti teman-teman juga bisa live. Untuk ini sudah terjawab tadi. Untuk nulis buku jadi memperhatikan kaidah, oh ya sudah. Kemudian dari kaidah ngawur bisa jadi buku. Oke, sudah. Kalau berdasarkan menulis ngawur, apakah bisa berlaku di pasaran umum? Oke. Jadi begini, teman-teman. Ketika kita menulis, teman-teman, tentu kita punya tujuan, ya punya tujuan. Saya menulis untuk dijual apa enggak? Saya menulis buku itu untuk dijual apa enggak? Yang kedua, apakah saya menulis hanya untuk koleksi pribadi? Ya, sekedar menulis. Saya punya buku cetak seperti ini sebagai apa ya?
portofolio saya ketika kita misalnya pernah nulis buku pernah, mana cetaknya ini. Ada yang memang menulis untuk writer-trainer. Jadi memang nulis dia untuk cari duit. Misalnya seperti Terelie, terus penulis-penulis yang terkenal itu memang profesi dia adalah seorang penulis. Nah, apakah kita yang bukan orang terkenal itu bisa menulis seperti itu? Tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya akan menawarkan saja, ya, mau laku mau enggak. Kalau buku saya ini sudah laku 8 eksemplar. Laku 8 eksemplar. Memang saya tidak menjual buku memang ya. Dalam tanda saya tidak menjual buku. Hilang lagi, teman. Dalam? Suaranya hilang lagi di saya. Hilang lagi. Cek. Kalau di saya normal. Pak Wahyu, Pak Lukman suaranya hilang lagi. Enggak, Pak, masih ada. Halo, di saya. Lukman. Halo, Bayu. Iya, Pak, masih ada suaranya. Nggih. Kalau di bar saya ini sudah normal. Normal. Ya sudah normal sekarang, Pak. Nggih, terima kasih. Jadi kalau saya pribadi itu begini. Yang penting makanya kalau ini kan saya bundling dengan buku 4, buku 5. Buku 4, buku 5 itu biasanya saya jual 70.000 atau 75.000. Buku ini saya bundling dengan buku 4 dan buku 5 itu saya jual 130.000. Jadi buku saya ini 500 halaman hardcover, teman-teman. Itu kalau harganya saya kurangi 75.000 tadi itu hanya 55.000, ya 500 halaman. Nah, saya ingin berbagi. Kenapa saya selalu membagikan PDF tulisan saya? Cak, apakah nanti tidak takut ketika mau diganti namanya? Sudah, enggak apa-apa. Kalau saya itu apa ya? Kalau saya katakan dosanya sendirilah dalam tanda kutip. Nah, ketika saya membagi seperti itu, saya ingin tulisan saya kebaca orang. Biasanya saya minta ketika saya kasih filenya, saya minta feedbacknya. Feedbacknya berupa apa? Berupa testimoni biasanya. Nah, sehingga di sini teman-teman, tentu teman-teman punya tujuan, termasuk Pak Khair ini punya tujuan ketika mau nulis buku itu untuk apa? Kalau untuk angka kredit misalnya, teman-teman ketertarikan seseorang pembaca itu tergantung pada tulisan yang kita buat. Contoh misalnya, saya tulis buku teks misalnya. Tentu buku teks itu digunakan untuk teman-teman pendidik yang semapel dengan saya. Misalnya saya tulis di Pak SMK. Nah, itu bisa kita katakan seperti itu. Tentu misalnya teman-teman yang suka puisi tentu beli buku-buku yang puisi juga. Jadi seperti itu Pak Khair ya. Kalau saya selalu membagikan ini PDF-nya. Kalau Pak Khair ingin mendapatkan PDF buku-buku saya, nanti silakan chat saya, japri saya. Oke. Oh, ini saya baca sendiri enggak apa-apa, Bu Ayu? Chat. Atau dikasih kesempatan yang raise hand enggak, teman? Oke, monggo silakan. Oke. Ini coba saya Bu Ayu. buka ada Ideham nggih. Di Bapak atau Ibu? Bapak atau Ibu Ideham. Halo, Pak. Ideham, Pak Ideham atau Ibu ya? Iya, sepertinya Bapak. Bapak. Oh, sudah. Nggih, monggo silakan. Ya, silakan Bapak Ideham disampaikan pertanyaannya. Halo, Pak. Kalau enggak bisa, mungkin diganti yang lain, Bu Ayu. Siapa ini saya buka? Iya, Bapak Ibu, untuk link lisensinya sudah di-share di chat ya. Bisa sambil mengisi. Pak Ideham sudah masuk nggak sih suaranya, Bu? Belum terdengar, Pak. Berarti mungkin
boleh tulis di chat mungkin Pak Ilham. Yang Oh iya, lain Bu Pak Ayu ya. Ini ada Sutarjo, Pak. Pak siapa? Sutarjo Paputungan. Izin bertanya, mikrofonnya bisa dibuka begitu. Boleh tapi raise hand dulu mungkin Bu. Iya, Pak Sutarjo bisa raise hand dulu ya, Pak. Ya, untuk link presensi baru saja saya share, Bapak Ibu. Ini saya share lagi di sini. Kayaknya banyak yang bertanya Cak Lukman. Monggo, silakan. Oke, siap. Ini kita coba yang kalau memang Pak Ilham tidak bisa boleh langsung kan Bu Ayu ya. Boleh langsung di chat aja. Kita coba yang bisa bertanya langsung ada Pak Helmi atau Pak Helmi ya. Saya buka Pak Helminya. Ibu. Ibu ya. Iya. Nggih, Ibu. Iya, ibu, Pak. Nggih, silakan. Ya, silakan Ibu. Ini yang saya mau tanyakan bagaimana menyusun kerangka modul yang kemudian cara membuat blog medsos ya pada internet. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Jadi Bu bagaimana Helmi ya. cara membuat blog di medsos? Ya. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Helmi. Bu Helmi betul ya? Iya. Jadi begini Bu Helmi, untuk modul ya, Bu Helmi bisa melihat ini ya. Sebentar. Karena itu penjelasannya panjang kalau yang modul. Nanti sebentar. Ada di YouTube saya itu ada waktu itu saya mengadakan ini apa namanya diklat modul. Nanti Bu Helmi bisa melihat di playlist. Sebentar saya share dulu. Nanti bisa berkunjung ke ini apa namanya YouTube saya. Di YouTube saya ini ada penjelasan utuh tentang modul. Nah di sini kelas menulis modul ini. Kelas menulis modul ya. Ya di Kemudian, YouTube kelasku online. Sebentar. iya. Semoga internet saya kuat untuk share ini apa namanya di YouTube-nya. Kemudian buku contoh membuat PTK. PTK jadi buku? Ya. PTK, Ini kemudian jadi ya, dari misalnya menyusun PTK dari 3D ke 4A. Ya. Nah, di sini di playlist ini ada beberapa menu Ibu Helmi. Di sini ada PTK jadi buku ya di playlist di kelasku online ini. Ini saya buat. Terus ada nulis PTK bareng di sini di playlist ini. Terus ada menulis modul bareng. Nah, yang menulis ngawur jadi buku itu sebenarnya adalah quick writing series. Nah, nanti bisa diikuti di YouTube ini. Kalau saya menjelaskan nanti terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa menyimak di YouTube saya di kelasku online ID. Nanti klik yang di playlist, ya di playlist. Nah, di sini nanti ada saya kumpulkan satu persatu. Di sini ada PTK jadi buku. Misalnya Bu Helmi ingin membuat buku dari laporan penelitian tindakan kelas. Terus ada nulis PTK bareng. Ini hanya sampai bab 3 karena waktu itu terkena pandemi, jadi pelatihan ini sebelum pandemi. Terus di sini ada modul. Di sini modul dasar dan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nanti bisa disimak di materi ini. Jadi ini materinya ada semuanya. Nah ini sampai pertemuan ke-16. Pertemuan pertama sampai ke-16. Terus di sini ada modul Pak. Modul apa itu? Bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Kelas 7 dan 8. Oh, kalau ini materinya umum. Kalau ini materinya umum. Ya, materinya umum. Jadi bisa nanti dilihat step by step-nya. Ya, step by step. Oke, jadi seperti itu Bu Helmi jawabannya atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Kapan-kapan nanti kita bisa kolaborasi bareng dengan teman-teman Gelora Jatim. Misalnya kita ambil salah satu, misalnya kita membuat PTK dari
buku dari PTK misalnya, atau membuat Iya. modul yang terintegrasi dengan YouTube, nanti bisa kita tidak lanjuti dari teman-teman Gelora. Oke, seperti itu. Iya, Terima kasih Bu Helmi atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Ayu atau Mas Haryadi, silakan. Satu lagi Cak Lukman ya, yang Monggo. present ini. Ini ada silakan. siapa nih? Pak Ahmad Ye. Fuad ya. Iya. Mohon maaf Ye. Pak, suaranya Pak putus-putus ya. Jelas Bu Ayu. Halo Pak Ahmad Fuad ya. Fauzi ya, mohon maaf. Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya Bapak, bagaimana mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah kerangka yang mudah untuk dituangkan dalam bentuk tulisan, Pak? Ya. Artinya kalau misalkan kita membuat sebuah artikel ilmiah populer, dalam tulisan kerangkanya bagaimana dan teknis mengembangkannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Ahmad, semua tulisan itu pasti memenuhi 3 kerangka, pendahuluan, inti, dan penutup, semuanya. Apakah itu artikel ilmiah populer misalnya, atau artikel ilmiah yang dimuat di jurnal. Saya pernah mengirim tulisan ke waktu itu ya, yang miliknya provinsi itu, yang PGRI itu, media apa namanya, saya lupa itu. Itu dulu saya pernah nulis itu kurang lebih artikel saya ada 13 artikel waktu yang itu. Ya ilmiah populer seperti itu. Jadi begini, kalau kerangkanya yang ditanyakan, maka jangan pernah keluar dari 3 itu. Pendahuluan, biasanya pendahuluan ini diisi dengan, kalau kita membuat PTK itu kan sesuatu, kenapa tulisan ini ada, kenapa saya membahas ini. Nanti bisa dituangkan di sana. Inti itu membahas tentang apa yang ingin kita sampaikan tadi itu. Jadi pendapat kita. Penutup, nah itu biasanya berisi kesimpulan. Nah nanti nanti Mas Ahmad bisa WA ke saya, nanti akan saya beri contoh tulisan saya yang pernah dimuat di majalah provinsi waktu itu. Itu adalah artikel ilmiah populer. Populer itu artinya sesuatu yang menjadi menjadi opini di masyarakat. Contoh misalnya sekarang mendekati AKM misalnya, tentu teman-teman yang menulis tentang AKM biasanya akan dimuat di majalah-majalah seperti itu. Nah karena memang kekiniannya, dari populer itu kan kekinian. Misalnya teman-teman sekarang ini pembelajaran daring atau kombinasi misalnya, tentu kalau teman-teman ingin menulis artikel ilmiah populer tentang pembelajaran daring yang efektif atau pembelajaran PTM terbatas yang efektif, misalnya perpaduan antara daring dan luring misalnya, maka itu akan dimuat. Kenapa? Memang diperlukan oleh si pembaca tadi. Karena ilmiah populer itu seperti itu. Jadi dia kekinian. Nah, kalau ditanya untuk mengembangkan tadi, biasanya begini, kalau saya menggunakan triknya begini. Saya akan baca artikel-artikel yang sudah dimuat di majalah itu. Saya pelajari cara penyampaiannya seperti apa yang dimuat. Kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti itu sudah tahu trik kalau dimuat itu nanti akan seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya menggunakan ya 3 tadi itu, pendahuluan, inti, dan penutup. Biasanya inti ini yang agak panjang lebar. Kalau pendahuluan bisa 1 sampai 2 paragraf saja, yang baru yang kedua ini bisa 4, bisa 5, dan penutupnya biasanya 1 paragraf. Saya biasanya menggunakan itu. Jadi kalau saya mengatakan bisa tematis itu baru bisa. Jadi seperti itu Pak Ahmad jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Iya, Pak Ahmad Fauzi dari Sampang, Pak, teman saya dari IGI Sampang. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Lukman dari Bapak Ramlis. Pak Lukman, saya mau bertanya, Pak. Saya rasanya ada ide banyak yang mau dituangkan dalam bentuk tulisan, tapi seringkali skill menunda dan kemampuan malas saya menjadikan ide itu terbuang sia-sia. Bagaimana caranya mengcounter skill menunda dan kemampuan malas ini, Pak?
Sangat bahaya bagi saya, Pak. Akhirnya sampai saat ini saya tidak menghasilkan tulisan apa-apa. Curhat Oke. ini, Pak. Dari Pak Ramlis ya, Pak Ramlis. Nanti di pertanyaan di atas ini sebenarnya masih ada. Nanti kalau kelewatan Bu Ayu bisa saya scroll ke atas. Ya, jadi begini. Kalau saya nulis itu biasanya teman-teman bisa menggunakan HP sebenarnya. Ya. Teman-teman tentu tahu cloud computing. Kita bisa menggunakan Drive untuk menulis. Jadi otomatis tulisan kita akan tersimpan di sana. Contoh misalnya, misalnya saya mengamati, saya ingin menulis tentang pembelajaran daring. Seketika itu saya punya ide dan sudah ada ininya, apa yang mau saya tulis itu sudah ada. Ya, mumpung belum hilang, saya ketik di HP. Terus saya ketik di HP. Nanti kita sempurnakan ketika kita sudah berhadapan dengan komputer atau dengan kita pakai laptop. Sehingga apa yang kita tulis tadi itu, ya, seketika itu muncul idenya, kita tulis. Muncul, kita tulis. Terus begitu. Nah, saya memanfaatkan blog itu untuk seperti itu. Jadi misalnya malam begini punya ide, langsung saya buka blog saya ketik di sana. Terus besok saya bisa sampai 1 hari itu 3-4 tulisan bisa. Itu kalau lagi banyak ide, kalau lagi males ya bisa 3 hari sekali begitu baru dapat tulis. Jadi kalau saya menggunakan tips seperti itu, Pak Ramlis, jadi skill menunda itu tidak akan ada kalau sekarang kan kita punya gadget ya. Jadi bisa kita bawa kemana-mana dan itu bisa sangat membantu kita walaupun kecil gitu ya. Kalau misalnya itu kurang besar ya kita pakai laptop yang tahan lama baterainya, bisa kita gunakan di mana saja. Nah, jadi seperti itu Pak Ramlis jawaban saya. Oke. Ini ada yang chat, mohon izin Bu Ayu saya jawab. Ini ada chat private soalnya ke saya. Apakah dalam pembuatan buku teks pelajaran harus dalam 1 tahun pelajaran atau per semester? Bagaimana untuk mendapatkan sertifikat ISBN? Nah, jadi begini. Kalau ingin menulis buku pelajaran, teman-teman, buku teks, syaratnya itu begini. Saya pernah mengajukan ISBN buku saya yang 2 yang pertama. Saya punya waktu saya tulis buku kelas IPA kelas 11 SMK dan kelas 12 SMK. Waktu itu masih ada, waktu kurikulum 2013 yang pertama. Ini saya ajukan ISBN, ternyata ditolak oleh tim ISBN di Perpusnas. Kenapa? Karena kelas 10-nya enggak ada. Jadi begini, kalau nulis buku teks untuk diajukan ISBN, maka semua jenjang harus ada kalau buku itu berjenjang. Contoh, Mas Haryadi ngajar matematika di SMA misalnya. Mas Haryadi hanya ngajar kelas 10, membuat buku kelas 10, diajukan ISBN enggak bisa, ditolak. Kenapa? Karena buku kelas 11-nya dan kelas 12-nya tidak ada. Saya tunjukkan dulu bukunya. Oke, saya tunjukkan buku yang berjenjang, teman-teman. Ini ada buku fisika, teman-teman. Buku fisika. Ini ada 3 jilid. Ini buku fisika SMA. Jadi ketika kita mengajukan ISBN, itu ada jilid lengkap. Jadi buku yang 3 ini, itu punya ISBN namanya jilid lengkap. Makanya kalau berjenjang, misalnya Mas Haryadi ngajar matematika di SMA, maka semua jenjang ketika pengajuan ISBN harus diajukan bareng-bareng. Misalnya ini buku fisika kelas 10, teman-teman ya. Di kelas 10 ini, ini harus ditulis lengkap dengan kelas 11 ya, dan kelas 12. Ini namanya berjenjang, teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman SMK yang tidak berjenjang? Contoh, IPA yang buku yang saya tulis itu hanya ada di kelas 10. Beda ya, teman-teman, SMK dengan SMA. Kalau seperti itu, maka judul bukunya tidak boleh dikasih jenjang. Contoh misalnya, buku IPA saya itu hanya saya kasih judul begini. IPA untuk SMK Bisnis dan Manajemen. Kenapa? Karena hanya ada di Bisnis Manajemen. Di yang lainnya tidak ada. Jadi semacam ada jurusannya.
Dan IPA itu pasti ada di kelas 10 tanpa kita kasih kelas. Kalau ada teman-teman yang pernah mengajukan ISBN, misalnya ya, Mas Haryadi pernah membuat buku kelas 10, diajukan ke penerbit dan keluar ISBN-nya. Saya minta tolong nanti silakan dicek di isbn.perpusnas.go.id apakah judul buku cetaknya itu sama dengan apa yang didaftarkan. Saya pernah membuktikan. Jadi begini, ada salah satu teman bilang ke saya begini, Cak, bisa kok ngajukan berjenjang hanya satu. Saya lihat, ini loh Bu, di buku jenengan itu hanya ditulis fisika saja, tanpa dikasih kelas seperti ini. Ya, tanpa dikasih kelas seperti ini. Berarti buku yang jenengan itu dianggap tidak berjenjang, saya bilang begitu. Nah, karena saya punya pengalaman pribadi ditolak itu. Ya, itu untuk buku teks. Kalau pelajarannya, apakah satu semester atau per semester atau per tahun, boleh per semester, boleh per tahun, tidak ada masalah. Asal kalau itu berjenjang semuanya harus ada. Ya, semuanya harus ada. Jadi misalnya buku fisika ini dibagi menjadi per semester. Maka nanti akan ada 6 bukunya. Ada 6 buku seperti ini. Ya. Ke-6 buku ini itu harus diajukan bareng-bareng. Ya, diajukan bareng-bareng. Jadi seperti itu. Itu untuk penjelasan buku teks. Ya. Seperti itu Bu Ayu, kalau boleh Iya Pak. menjawab yang atas dulu ya. Ini ada yang pertanyaan yang ada di atas-atas ini. Bentar. Gini. Saat ini Pak Khairun tadi yang lanjutannya tadi, saat ditulis berdasarkan apa yang saya lihat, saya rasakan dan ingin saya sampaikan, apakah sudah cukup atau diperkenan untuk jadi buku. Saya pernah menulis artikel seperti ini Pak Khairun di blog saya. Blog saya pernah menulis artikel tulisan jelek. Bagi saya pribadi, ya, tidak ada tulisan jelek. Apapun yang penulis tulis, ya, apapun yang teman-teman tulis, itu punya nilai tersendiri, jadi punya renungan teman-teman sendiri ketika menulis sesuatu. Saya menulis tulisan saya, tentu belum tentu cocok ketika dibaca oleh Mas Haryadi, misalnya, ketika dibaca oleh Bu Ayu, misalnya, ketika dibaca oleh Pak Khairun, misalnya. Belum tentu pas. Tetapi tulisan itu berasal dari pengalaman yang dilakukan oleh penulis. Jadi mau jelek mau bagus, kalau dijadikan buku, kalau saya diminta menerbitkan, pasti saya terbitkan. Apapun bentuk tulisannya. Karena prinsip saya adalah tidak ada tulisan yang jelek. Ya. Misalnya tidak layak dijadikan buku. Kalau buku yang kita buat itu pasti menemui jodohnya masing-masing. Buku IPA saya itu saya jual online, teman-teman. Itu laku 20-an kalau nggak salah, saya jual di Shopee itu. Ya kita nggak tahu siapa yang beli, kan kita nggak tahu juga. Yang penting kita buat buku, kita situ ada yang beli juga. Termasuk buku saya yang nulis Nyaur Jadi Buku itu, ya ternyata ada yang beli juga. Entah kasihan atau tidak, itu enggak. Yang penting orang yang beli itu tertarik dengan buku kita. Terus ada Bu Edawati. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan, terutama membuat buku secara online, bagaimana triknya. Jadi sebenarnya online dan tidak itu hanya media saja sebenarnya Bu Edawati ini. Media itu sebenarnya bisa apa saja. Kebetulan kita berada di zaman-zaman yang seperti ini gitu ya. Teknologi gampang, pakai data ini dan seterusnya. Nah, ketika kita seperti itu, kita bisa memanfaatkan media itu. Nah, sebenarnya media itu hanya pendukung saja, bukan sebagai hal utama. Kalau medianya sudah punya misalnya, tetapi idenya tidak ada, ya sama saja. Blog yang kita punya kosong juga. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Jadi triknya, ketika ide itu muncul, tulis saja, karena kita sudah online kan kita bisa ngetik di mana. Bagaimana kita kalau membuat status misalnya, membuat caption di IG atau di Facebook misalnya, itu bisa kita lakukan seperti itu.
Terus ini sudah kayaknya di chat, masih ada lagi Bu Ayu mungkin barangkali saya Iya. kelewat. Saya yang mau bertanya, Pak. Kalau untuk penerbitan monggo, buku silakan. itu berapa, Pak, biayanya? Nah, buku itu mudahnya begini, Bu Ayu. Kalau buku yang populer biasa ya, populer itu puisi, kumpulan puisi, yang ukurannya seperti novel gitu ya, itu 500.000 per 100 halaman. Nanti si penulis itu sudah dapat 5 cetak. Ya, 5 cetak seperti ini. Ya, buku 5 cetak. Itu 500. Untuk selanjutnya kalau misalnya cetak saja hanya bayar ongkos cetaknya. Ya tentu dengan ongkos kirimnya maksudnya. Ya. Jadi itu mudahnya. Ya, kalau buku pelajaran atau buku teks seperti ini harus dicetak. Kalau berdasarkan Permendikbud itu harus pakai kertas putih. Tidak boleh pakai kertas book paper. Kalau kita menyebutnya itu kertas burem itu ya. Tapi sebenarnya bukan burem. Itu namanya kertas book paper. Nah, kalau buku teks itu harus dicetak dalam kertas putih. Ya, HVS itu kalau kita sebut HVS. Maka itu 650 karena ukurannya beda. Saya pakai buku-bukunya Erlangga. Ukuran buku-buku Erlangga. Jadi ini beda. Ini ukurannya beda, teman-teman. Ini B5 dan ini A5. Kalau ukuran di komputer. Jadi seperti itu. Untuk Bu Ayu seperti itu. Kalau B5 berarti minimalnya 100 halaman ya, Pak? Bukan minimalnya. Untuk harganya itu saya buat seperti itu. Apakah boleh kurang dari 100? Boleh saja. Idealnya sebenarnya, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, itu adalah 100. Kenapa kok saya selalu menyarankan kepada teman-teman itu kalau bisa, itu 100 halaman kalau bisa. Minimal sebenarnya, biar kalau bahasa Jawanya itu enak disawang gitu ya, enak dilihat oleh orang itu antara 80 sampai 90 itu minimal. Kalau ideal minimal maksud saya 100 halaman. Itu tipisnya tidak terlalu. Jadi kalau punggung buku seperti ini, baik. Jadi kalau terlalu tipis itu kan punggung bukunya tidak kelihatan. Ini namanya punggung buku. Kalau tebal begini kan enak ya. Jadi seperti ini. Jadi kan ada punggung buku. Fungsinya apa sih punggung buku ini? Ini kalau kita letak di rak bukan begini ngadepnya. Kalau terlalu tipis itu kan nggak ketok, nggak kelihatan. Ini buku apa judulnya? Itu kalau terlalu tipis. Itu kalau terlalu tipis. Jadi ada namanya kepantasan. Kalau apakah boleh saya menulis 60 halaman? Saya bukan boleh, tidak ada masalah. Dan saya tidak akan menolak. Tapi saya selalu memberi saran kepada teman-teman, bisa enggak dijadikan 100 halaman. Betul. Saya selalu menyarankan seperti itu. Kalau masih bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya sangat terpaksa dia. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir ya, Pak, sebelum kita tutup. Yes, monggo. Masih jam 8.40, Bu Ayu. Mungkin monggo. Ada beberapa pertanyaan. Ada yang raise hand, Pak. Monggo, silakan. Ada Pak Sutarjo yang tadi minta mau langsung disampaikan. Saya buka ya Pak Sutarjo. Bentar. Ini ada gangguan chatnya juga numpuk-numpuk Mbak. Ya, ini ada juga Bu Sri Handayati Pak yang raise hand. Oke. Halo Pak Sutarjo. Baik, terima kasih. Iya baik. Oke, ini kedengaran Pak ini. Iya Pak, terdengar kedengaran. Suaranya, silakan Pak. Oh, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari narasumber dari Pak Ketua Muhammad Haryadi. Salam kenal Pak Lukman, luar biasa materinya. Dari Gorontalo ini Pak Lukman, Cak Lukman. Ini guru saya, favorit saya ini. Luar biasa materi yang disampaikan pada malam hari ini terkait dengan buku yang sudah diedarkan ke kami, termasuk saya adalah salah satu bagian dari testimoni atau endorse pembaca. Terima kasih Pak Lukman. Yang saya ingin tanyakan
sudah banyak yang buku-buku yang diterbitkan oleh Cak Lukman. Yang saya ingin tanyakan bagaimana trick and treatment ketika Cak Lukman itu menulis dalam konteks setiap saat menulis, apakah Cak Lukman menulis itu terlebih dahulu menulis mengalir saja, yang kemudian kapan editingnya atau kapan kita mengedit tulisan-tulisan itu, ataukah Cak Lukman lakukan itu kedua-duanya, menulis sambil editing sehingga tulisan kita itu benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Cak Lukman, sangat inspiratif dan mengandung pesan moral. Kira-kira hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih Cak Lukman. Salam dari Gorontalo. Terima kasih Pak Haryadi. Oke, monggo Cak Lukman. Oke, terima kasih Mas Haryadi. Kalau yang saya lakukan biasanya, Mas Tarjo, kalau yang saya lakukan biasanya begini. Ketika saya menulis sesuatu, misalnya saya punya ide, saya tulis begitu, saya mengalir dulu, sambil saya belajar mencari, misalnya, saya bingung kata ini baku atau tidak yang saya pakai, langsung saya online, ya, saya langsung cari di KBBI, saya ketik langsung yang betul yang bagaimana. Terkadang kan ada kata-kata yang tidak umum tapi itu baku, seperti sholat gitu ya. Itu kadang-kadang kata-kata bakunya itu tidak bisa kita terima dalam tanda kutip. Padahal itu baku. Makanya terkadang ada yang tidak menerima, benar nggak ini baku. Nah, makanya kita berlatih di situ. Makanya usahakan tulisan-tulisan kita kalau yang menggunakan bahasa Indonesia, maka usahakan baku dan sesuai dengan PUIP. Artinya apa? Artinya kita bisa sambil belajar di sana, menyusun kata, menyusun kalimat, itu sambil kita tahu, oh ini kita harus belajar, oh ini ternyata yang bagus seperti ini. Kita search lagi, oh ini salah, oh ini asing, kita italis. Kalau saya dua-duanya berjalan seiringan. Jadi antara menulis dan editing itu saya lakukan berbarengan. Kenapa? Karena dari situ saya bisa belajar, karena saya bukan guru bahasa Indonesia, maka dari situ saya bisa belajar tentang ketatabahasaan ketika saya menulis. Jadi seperti itu. Atau saya tulis dulu semuanya, terus baru saya cek satu-satu. Oh ini perlu di italic, ini perlu di bold, ini perlu saya kasih garis bawah misalnya, ini saya perlu kasih, karena ini dialog bentuknya saya harus kasih tanda petik 2 dan seterusnya. Itu termasuk saya belajar begitu. Rata-rata teman-teman itu, yang buku-buku yang naskah yang terima, naskah yang saya terima itu, teman-teman kurang memperhatikan hal seperti itu. Dan malas gitu ya, malas. Penulis malas itu ya penulis yang tidak peduli dengan tulisannya sendiri. Jadi mesti saya mengatakan bahwa bagaimana editing kalau di Dota Pustaka, editingnya silang. Saya juga ngedit, teman-teman juga ngedit. Itu artinya apa? Kita menanamkan kepedulian penulis terhadap tulisannya sendiri. Makanya saya sangat tidak setuju. Misalnya begini, misalnya Mas Haryadi punya penerbit, saya store naskah. Mas Haryadi, ini naskah saya. Mas Haryadi ngedit gitu ya. Oh, ini salah, ini kurang sesuai. Saya biasanya tidak menggunakan seperti itu. Saya edit sesuai dengan kemampuan saya, atau saya kembalikan lagi untuk diedit ulang oleh penulis saya. Kenapa? Karena yang tahu logika tulisannya itu adalah penulis. Nah, pun ketika itu kita mengajak penulis itu untuk sama-sama belajar. Jadi kalau saya katakan begitu, jadi ya penulisnya juga belajar, saya juga belajar sebagai editornya dan sebagai layoutnya, juga belajar untuk bagaimana memahami ketatabahasaan tadi itu. Karena itu sangat penting bagi seorang penulis. Kebetulan kita ada di Indonesia, terutama misalnya teman-teman dalam bahasa Inggris ya tentu harus patuh terhadap ketatabahasaan di dalam bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Indonesia ya kita harus menggunakan hal-hal yang memang sudah dipatenkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau saya itu berjalan seiring, termasuk saya selalu mengatakan bahwa editingnya adalah editing silang, ya editing silang. Saya ngedit, teman-teman juga ngedit. Terus seperti itu, Mas Sarjo. Ada lagi yang mau live, monggo silakan saya kembalikan ke Bu Ayu.
Pak Haryadi ada yang raise hand, Pak, tadi. Ya, monggo silakan. Di chat ini ada satu sambil menunggu yang raise hand dari Bu Wiji, ya. Apakah boleh menulis cerita diri pribadi dari TK? Oh, sangat boleh, Bu Wiji. Saya pernah menerima naskah. Jadi bapaknya itu menulis perjalanan hidup anaknya. Masih SMP kalau nggak salah. Kalau waktu itu sudah SMA, sudah naik ke SMA. Dia menulis catatan hidupnya anaknya, ya, biografi anaknya. Saya amati bagus tulisannya. Ya, tapi yang menulis anaknya, bapaknya. Jadi itu biografi anaknya. Ya, semacam pengalaman hidupnya. Jadi sama dengan Bu Wiji ini ingin menceritakan ya semacam isi pengalaman beliau ketika berhadapan dengan anak kecil gitu ya. Oh, itu sangat menginspirasi. Bagi saya guru TK itu adalah guru yang paling hebat di dunia. Kenapa? Karena yang diajar itu adalah anak-anak yang apa ya, belum memahami komunikasi yang kita lakukan. Kalau saya Mas Haryadi ini ngajar yang kelas-kelas tinggi, yang SMA itu di dalam tanda kutip gitu ya, disenggreng, dimarahi gitu, anak-anak sudah paham. Tapi kalau anak PAUD itu, anak TK itu butuh kesabaran ekstra. Ya, butuh kesabaran ekstra. Jadi seperti itu Bu Wiji, saya tunggu naskahnya, ya, kalau misalnya bisa jadi buku gitu ya. Saya kembalikan ke Bu Ayu, barangkali ada yang mau live lagi. Iya. Ada Pak Asep, Bu Ayu. Iya, silakan Pak, bisa dibuka Pak mic-nya. Oke, Pak Asep. Halo, selamat malam Pak Asep. Ya Pak, saya gini Pak, pernah menulis buku ya, bukan beberapa kali, udah menulis buku tutorial tentang Microsoft Office, karena kadang-kadang saya berusaha untuk mengikuti, misalkan dari waktu itu saya menggunakan Microsoft Office 2010 sampai sekarang udah 365 gitu. Nah, karena perkembangan zaman mungkin ya, jadinya capek, baru mau selesai ini udah muncul lagi seperti itu. Dan mungkin kalau kita menulis buku yang apalagi mengikuti perkembangan memang agak capek. Kemudian mungkin saya juga kurang keseriusan, karena kalau udah ini udah, itu juga banyak menundanya gitu, karena tidak konsisten. Bagaimana kiat-kiat untuk menyelesaikan sampai tuntas gitu. Dulu juga saya menulis buku Visual Basic Application ya, karena biasanya memang kalau kita sudah tahu tentang Visual Basic itu akan memudahkan, misalkan menggunakan script dalam Microsoft Office juga seperti itu. Nah, tetapi tidak kelar-kelarnya itu ya, supaya bisa kelar sampai menulis buku utuh itu seperti apa kiat-kiatnya Pak? Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi Pak Asep begini, itu sebenarnya adalah kelemahan kalau kita menulis tutorial gitu ya, buku yang berbentuk tutorial. Saya mengajar simulasi digital juga yang ada Office-nya di semester 2 itu. Sampai hari ini saya masih bingung seperti apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Kalau misalnya Pak Asep menulis, oke saya pakai Microsoft Office misalnya ini 2019, padahal kita sudah sampai di Office 365 misalnya. Nanti harus buat lagi. Nah, bagaimana caranya kalau dalam konteks pendidikan ya. Jadi begini, kalau misalnya kita membuat buku teks dan itu kita gunakan untuk lokal kelas kita atau sekolah kita, maka kita bisa intervensi di sana. Contoh misalnya, saya membuat Office 365. Ya sudah, nanti dalam prakteknya di sekolah pakai Office 365. Misalnya Pak Asep membuat Office 2019 misalnya. Ya sudah, walaupun keluar nanti 2020, 2021, 2022 misalnya keluar Office lagi, pakai saja yang Office 2019. Toh juga menu-menu utamanya juga sama. Termasuk ketika dinyatakan tadi pemrograman Visual Basic misalnya. Ya sekarang sudah berkembang, ada Python, ada dan seterusnya pemrograman-pemrograman yang lain
yang itu jauh lebih efektif misalnya. Memang itu kelemahan kalau kita menulis buku-buku tutorial. Kalau misalnya kita bisa intervensi dan itu kita jual secara umum, maka kita bisa menggunakan itu untuk pelajaran maksudnya ya, untuk pelajaran di sekolah. Kita bisa mengintervensi. Termasuk buku IPA saya itu, ya memang tidak saya edit sampai sekarang, karena kurikulumnya masih tetap berjalan dengan seperti itu, walaupun bisa dikembangkan. Nah ini saya masih mempersiapkan tentang bagaimana mengintegrasikan YouTube di dalam buku teks saya. Jadi kalau daring seperti ini kan, daring atau kombinasi ini kan, anak akan jauh lebih efektif kita ajar dengan menggunakan YouTube gitu ya. Jadi seperti itu Pak Asep, kalau ingin menyelesaikan itu sebenarnya adalah bergantung pada kemauan sebenarnya, kemauan. Ketika kita membutuhkan itu untuk mengajar, maka akan cepat. Kalau triknya begini sebenarnya, teman-teman kan pendidik itu kan punya RPP. Jadi gini, ketika kita membuat RPP itu salah satunya kan ada bahan ajarnya. Setiap kita ngajar, kita membuat bahan ajar. Setiap ngajar, kita membuat ajar. Sebenarnya kalau itu dikumpulkan jadi satu, sudah jadi buku. Jadi buku teks. Itu sebenarnya trik yang saya gunakan. Jadi setiap saya ngajar, saya cari bahan dari internet, saya kumpulkan, saya jadikan satu, saya sortir, saya jadi dalam satu teks bahan ajar misalnya, itu saya bagikan ke anak-anak, saya kumpulkan di file. Ini saya kumpulkan di file, saya kumpulkan di file, dan seterusnya. Akhirnya dalam satu ini ada satu buku. Itu kalau kita mau mencicil, sedikit akhirnya bisa jadi buku. Termasuk ketika saya tulis di blog itu sudah kurang lebih 1,5 tahun, sudah ada 200 tulisan. Itu saya kumpulkan jadi buku, ya sudah jadi buku. Sama dengan itu. Jadi istilahnya kita nabung gitu, nyelengi. Jadi seperti itu Pak Asep jawaban saya. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan di chat Mas Haryadi yang private, ini tidak terbaca oleh Mas Haryadi dan Bu Ayu. Ini saya jawab dulu. Apakah boleh menulis teks sastra? Boleh. Jadi berupa fiksi, sejenis novel dan antologi. Kalau misalnya Bu Aulia ini seorang ASN misalnya, PNS seperti saya, ini bisa jadi bukan publikasi ilmiah, tetapi karya inovatif namanya. Jadi kumpulan, jadi begini teman-teman, jangan salah memahami antologi teman-teman. Antologi, kalau ada satu orang yang menulis kumpulan puisi, itu disebut antologi juga. Jadi antologi itu bukan hanya menulis bareng-bareng. Saya, Mas Haryadi, Bu Ayu, dan seterusnya, peserta di sini ada 144 nulis, itu jadi antologi juga. Jadi tulisan-tulisan juga punya satu. Bagaimana kalau cerpen punya saya sendiri, saya punya 50 cerpen, saya bukukan, termasuk antologi juga. Ditulis oleh satu orang, karena dia juga kumpulan. Nah, seperti itu. Jadi boleh Bu Aulia, mau dijadikan cerita fiksi, silakan. Kalau nanti Bu Aulia ini seorang ASN, maka ada dua, yaitu ada yang sederhana, 20 puisi, dan ada yang kompleks, yaitu 40 puisi. Nah, kadang-kadang teman-teman, Cak ini kan sudah 40 puisi, kan sudah dinilai 4, kompleks. Nah, ada dua ini ya teman-teman, dua sudut pandang. Ada yang layak dinilai oleh penilaian akreditif, dan ada kelayakan terbit namanya. Kalau saya sebut kelayakan itu, apakah kalau 40 tidak layak? Bukan. Kelayakan itu saya selalu mengatakan bahwa apa ya, istilah yang enak itu pantas dan tidak gitu. Pantas dan tidak. Apakah 60 halaman boleh? Boleh, saya bilang begitu. Tetapi kalau kita lihat kepantasan itu, saya selalu mengatakan bahwa 100 halaman itu sangat pantas, pas gitu ya, pas, minimal yang pas gitu. Terus di chat, ini saya langsung baca boleh Mas Hadi ya? Saya langsung tanggapi ya. Boleh Pak. Dari Pak Adam, saya Pak Adam dari Gorontalo, izin nanya, untuk ke 4C saya sudah memiliki buku ber-ISBN 1 buah dan kumpulan karya dalam bentuk antologi sudah ber-ISBN. Apakah kedua buku itu bisa digunakan naik ke 4C? Nah, jadi gini, khusus tentang antologi, saya pernah menulis tentang antologi di blog saya dan di buku ini ada ya, tentang antologi. Ada dua pendapat yang bisa digunakan. Ya. Ada teman-teman yang meyakini bahwa buku antologi bisa, asal ada di penulis 1 dan penulis 1 sampai penulis 4. Ada yang mengatakan diakui, ada yang mengatakan tidak. Nah, kalau saya bagaimana? Kalau saya berpendapat begini,
Kalau saya, buku antologi itu jangan digunakan atau jangan apa ya, ditargetkan untuk part. Itu kalau saya. Buku antologi maksudnya yang ditulis bareng-bareng. Misalnya komunitas Jatim, Gelora Jatim ini nulis gitu ya. Jangan dijadikan untuk angka kredit. Kalau saya selalu mengatakan. Nah, bagaimana solusinya? Ada solusi lagi yaitu namanya menulis kolaborasi. Kolaborasi itu maksimal 4. Saya punya 4 buku kolaborasi. Misalnya saya dengan Mas Haryadi menulis buku pendidikan, misalnya menulis tentang pembelajaran kooperatif. Mas Haryadi nulis 10 model pembelajaran kooperatif, saya nulis 10, jadi 20 model. Satu model misalnya 10 halaman, sudah 200 halaman. Saya tulis kolaborasi namanya, bukan antologi. Nah, itu baru diakui. Kalau maksimal 4, ya, maksimal 4. Kalau 2, 60, 40. Kalau 3 itu lupa saya itu. Nanti dilihat di buku 4, teman-teman. Nah, itu salah satu solusi untuk buku kolaborasi. Nah, saya menggalakkan bentuk kolaborasi bagi teman-teman yang tidak mampu atau belum mampu menulis ini apa namanya? Menulis solo ya, menulis solo. Contoh misalnya saya dengan Bu Ayu ini butuh kenaikan pangkat. Ya, butuh kenaikan pangkat. Untuk 4B misalnya. Maka ketika menulis sendiri masih 50 halaman, maka bisa berkolaborasi. Saya senang menulis kolaborasi. Nanti teman-teman bisa menulis bareng saya juga tidak masalah. Nah, itu tentang antologi ya. Monggo silakan teman-teman kalau punya pendapat tentang antologi itu, oh bisa kok. Ya, monggo silakan. Terus bagaimana Podo cara bisa jadi buku ber-ISBN? Saya sudah menulis 80 Bu Wiji ya. Silakan Bu Wiji nanti silakan hubungi ke WA saya, nanti saya mau lihat naskahnya. 85 halaman ini A4 atau B5 atau A5. Nanti bisa, nanti untuk pengajuan ISBN itu adalah penerbit. Itu urusannya penerbit, bukan urusannya penulis. Jadi seperti itu. Terus Bu Lucia, ini private ke saya. Apakah disebut buku jika hanya mengumpulkan hasil tulisan job sheet untuk beberapa? Iya, saya pernah menerbitkan buku kumpulan praktikum. Jadi dia berisi LK, ya, lembar kerja itu dikumpulkan jadi satu buku. Tidak masalah juga. Itu bisa kita sebut dengan buku pendidikan. Yang penting tadi, ya, minimal 100 halaman, kalau bisa. Terus Pak Adam, maksud saya juga menulis kolaborasi sekarang sudah dicetak. Terima kasih. Oh iya. Jadi yang dimaksud Pak Adam ini kolaborasi. Yang penting 4 orang, Pak Adam. Kalau saya siasati cetaknya ya, kalau ISBN-nya itu dan kawan-kawan, teman-teman. Contoh misalnya, saya Mas Haryadi, Pak Adam, Bu Ayu nulis bareng. Maka yang terdaftar di ISBN itu hanya 1 orang. Misalnya Haryadi dan kawan-kawan. Tidak bisa ditulis semua karena mereka langsung secara otomatis sistem dari Perpusnas itu ini ya. Kalau lebih dari, kalau 2 itu masih ditulis semuanya. Lebih dari 3 kalau nggak salah. 3 ke atas itu baru tulis dan kawan-kawan. Nah, itu kalau saya biasanya semua akan ditulis di peringkat yang penulis yang pertama. Misalnya saya ada 4 gitu ya. Mas Haryadi, saya, Bu Ayu dan Pak Adam. Nanti yang saya kirim ke cetak Pak Adam nomor 1. Saya kirim ke Mas Haryadi, ya Mas Haryadi nomor 1. Jadi ke Bu Ayu nomor 1. Untuk saya sendiri nama saya nggak kelihatan. Apakah nanti bermasalah? Ya terserah tim penilainya saja. Mau melihat online siapa yang terdaftar dulu atau tidak, itu tidak masalah. Pak, apa bedanya pembelajaran daring dan luring jika tidak? Oh, Pak Elmi ini ya. Kalau ini, kalau saya jawab, kalau daring itu dia menggunakan internet, gitu ya, fasilitas internet. Kalau luring ya tetap muka seperti kalau seperti ini kita daring. Pak Lukman. Oke, monggo silakan. Kalau sekarang kan musimnya atau ya lagi viralnya dengan buku digital gitu ya. Apakah kita dengan digital itu bisa dapat royalty gitu ya? Karena kadang-kadang kalau misalkan dengan buku digital itu lebih enaknya misalkan mengkolaborasikan dari teks itu disisipkan dengan video kan seperti itu. Kalau maksudnya di royalti dijual gitu ya, Pak Asep? Iya. Ya. Jadi gini, saya belum pernah menjual buku-buku elektronik yang
kompleks seperti itu. Jadi ada video, ada apa namanya? Kalau semacam e-books gitu ya yang kita buat di apa aplikasinya namanya dulu itu Sigil ya, Sigil. Sigil itu kan bisa memasukkan audio, bisa memasukkan video. Saya belum pernah. Kenapa? Karena begini. Kalau kita dalam konteks PAK, penilaian PAK, kredit, itu yang diminta adalah cetak. Yang diminta adalah cetak. Nah, kalau misalnya dalam bentuk e-book misalnya, dalam bentuk Sigil, buku-buku elektronik yang sudah bukan PDF ya, teman-teman, yang sudah ada video, audio, dan seterusnya, biasanya penilaiannya berbentuk CD, jadi dimuat di CD. Apakah CD bisa beri ISBN? Bisa. CD itu bisa beri ISBN. Jadi misalnya karya yang di dalamnya bentuk rekam, ya rekam, atau bentuk digital, itu bisa diajukan ISBN-nya. Jadi seperti itu. Kalau royalti, kalau dijual ya tentu dapat royalti. Kalau karena saya penerbit indie, ya penerbit indie, jadi saya tidak berhak menjual buku tulisannya teman-teman tanpa seizin teman-teman. Karena saya tidak menerapkan royalti. Lah, kalau misalnya laku gimana? Kalau laku semua uang saya kasihkan kepada penulisnya. Saya tidak minta. Ya, saya tidak minta. Karena itu semua hak penulis. Itu yang saya lakukan selama ini. Contoh misalnya Mas Haryadi nulis buku. Saya ini aku tolong di Dolno, gitu ya. Dijualkan dengan harga 50.000 misalnya. Laku 10 misalnya, semua saya kasihkan uangnya ke Mas Haryadi. Saya tidak minta. Karena saya tidak dalam bentuk royalti. Jadi yang nyetak ya Mas Haryadi sendiri, saya cuma dijualkan. Jadi seperti itu Pak Asep untuk penjelasannya. Terima kasih. Pak Lukman, ada yang resen Pak Heru ini. Oke, monggo, silakan. Monggo saya silakan. buka ya. Oke. Halo Pak Heru. Halo Pak Heru Juliawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, mau tanya sedikit tentang buku PJOK gimana Kak? Cak, untuk PJOK kan selalu banyak gambar nih Cak. Apakah itu termasuk halaman 100 halaman atau bagaimana? Oh iya, Cak. jadi 100 halaman itu semuanya, Mas Heru. Jadi yang saya maksud 100 halaman itu ya semuanya. Pokoknya jumlah, misalnya ada lampirannya termasuk lampiran, ada gambarnya termasuk gambarnya. Sama saja, diperlakukan sama. Jadi kalau teman-teman nanti tulis buku teks, nanti saya bisa, silakan chat ke saya, nanti saya kasih template-nya. Template itu apa ya? Ya semacam malnya gitu ya. Oh, seperti ini anunya bentuknya gitu ya. Karena kertasnya beda, digunakan beda. Percetakan itu sudah punya standar kertas masing-masing yang dipakai. Jadi bukan saya yang menentukan tapi percetakannya. Jadi seperti itu, sama saja. Minimal gitu ya, minimal. Biasanya kalau buku-buku teks itu lebih dari 100. Ini saja yang fisika ini rata-rata di atas 200. Saya kemarin nulis fisika itu sudah dapat 250 halaman, itu belum selesai. Terus di sini ada Pak Aman dari SMK 2 Donorejo. Kapan penulis harus memunculkan kutipan pendapat dari penulis lain? Karena saya terkendala tulisan tidak beranjak selesai karena mencari referensi buku untuk memperkuat. Jadi begini, teman-teman. Teman-teman tidak usah berpikiran seideal ini ya, Pak. Pokoknya ideal gitu, jangan. Bentar, saya ketik nomor HP dulu. Nah, ya, jadi gini, teman-teman. Maaf, Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:05. Oh iya. Mohon maaf. Satu aja. Jadi kalau menulis itu gini, teman-teman. Jangan menunggu sempurna dulu tulisan kita. Tapi kalau kita anggap selesai sudah. Nanti kita nulis lagi. Saya mau bersambung, mau sambungannya ini, mau sambungannya itu. Nanti tulis lagi. Jadi biar apa yang kita tulis itu selesai, nanti baru tulis lagi. Selesai tulis lagi. Jangan menunggu, tidak sempurna ini kurang, merasakan seperti itu dan tidak jadi. Itu jawaban saya, Pak Aman. Terima kasih. Bu Ayu, terima kasih atas ditemani malam ini, dan Mas Hardi terima kasih. Saya tutup dulu, ya. Bu Ayu, saya mohon izin saya tutup dulu. Jadi begini teman-teman, silahkan teman-teman merefleksi diri mau menulis apa, itu penting. Jadi apa yang disukai, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, dan yang satu tadi apa yang dibaca, itu penting. Biar tidak bingung. Saya tidak suka puisi memaksa
menulis puisi. Nanti tidak selesai-selesai. Saya tidak suka cerpen, saya menulis cerpen, tidak selesai-selesai. Kalau mau latihan silahkan. Ya, mau latihan silahkan. Jadi tulis dulu apa yang disukai itu. Jadi seperti itu. Bu Ayu, terima kasih Mas Haryadi atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada tingkah laku saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ayu dan Mas Haryadi. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Lukman atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu, jadi menulis buku tidaklah susah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memulai dari hal yang sederhana dulu. Kemudian lawan rasa malas itu. Jadi jika takut lupa atau apa, Bapak Ibu bisa memanfaatkan HP. Jadi apa yang ada di pikiran Bapak Ibu langsung tuliskan saja di HP seperti itu. Karena seperti yang Cak Lukman sampaikan tadi bahwa ide itu mahal ya. Jangan sampai ide itu hilang. Jadi kalau muncul segera kita tangkap, kita catat seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan Pak Haryadi. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Cak Lukman atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu yang sudah ngisi presensi, di sana ada kuesioner. Jadi Cak Lukman, monggo isi presensi juga. Oke, nanti sertifikat insya Allah langsung masuk di emailnya. Dan di situ ada kuesioner yang menanyakan kalau Cak Lukman, jika pengen membuat buku sendiri silakan. Nanti kita juga nanti kita kirimkan ke Cak Lukman ketika ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang pengen berminat mencetak buku-bukunya, ya. Jadi Cak Lukman harus siap membantu kita semuanya. Siap. Terima kasih Cak Lukman. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini sebelum saya akhiri, kami akan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Direktorat PSMK yang di sini diwakili oleh Bu Midira Lestari yang siap ready mulai jam 6 buka room Webex ini. Terima kasih Sadar IGI. Terus terima kasih juga teman-teman afiliasi Sadar IGI, ada Lontara, ada Gusmat, ada Sutra Cerdas, dan mungkin yang lainnya yang belum kita sebutkan. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di room ini, edisi ke-30 Gelora Jatim. Jadi terima kasih banyak. Semoga semua yang kita dapatkan materi pada malam hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Mungkin itu dulu kami dari Gelora Jatim. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.